Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga Yakum. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu untuk sejenak mencermati firman Tuhan dan menerima berkat-Nya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk masuk saat teduh dan kita akan berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, seluruh warga Yakum, jika sebentar akan menerima sapaan firman Tuhan. Utus Roh Kudus-Mu dan menguatkan kami untuk menerima firman itu. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan kitab Perjanjian Lama, Keluaran 4, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, siapa sih di dunia ini orang yang bisa merampungkan tugas dan tanggung jawabnya itu sendirian, sekecil apapun tugasnya? Saya kok berpikir tidak ada. Saya punya pengalaman dengan tugas-tugas saya selalu membutuhkan orang lain. Jikalau bukan orang lain, pasti yang lain. Bahkan barangkali anjing saya yang kecil itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong saya. Di dunia ini nggak ada orang yang Superman. Di dunia ini kalau ada orang yang mengatakan aku single fighter, itu sesungguhnya nggak ada. Padahal sisi yang lain, tanggung jawab itu selalu ada pada kita. Tugas itu selalu ada pada kita. Nah, dalam realita yang seperti itu, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan begitu banyak orang untuk menolong kita, menyediakan begitu banyak yang lain untuk membantu kita agar tugas-tugas kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan kepada kita. Orang yang menolong itu banyak, saudara, banyak. Tetapi konteks kita hari ini, tema kita hari ini kan berbicara tentang saudara dan sekaligus penolong. Yang menolong banyak, orang lain banyak. Tapi apakah mereka itu saudara dan apakah mereka itu menolong? Itu masalah yang harus kita bicarakan. Belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, ini diawali dengan jawaban Musa ketika ditugasi oleh Tuhan untuk menolong orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jawabannya adalah, apakah aku bisa? Apakah aku mampu? Dan dia ragu-ragu. Maka murkalah Tuhan terhadap Musa. Dan di ayat yang sebelumnya Tuhan berfirman, bukankah di situ ada Harun, saudaramu, yang nanti akan menolong engkau? Dia sedang berjalan menuju ke tempatmu, dan dia akan bersuka cita untuk menolongmu dan bertemu dengan kamu. Diawali dengan murka Tuhan dan mengingatkan bahwa sudah kusediakan saudaramu itu, dan dia bersuka cita untuk menolong kamu. Bahkan dia sekarang ini sedang berjalan menuju kepada kamu. Ada ketersediaan yang disediakan oleh Tuhan untuk menolong kita, mereka-mereka ini, saudara-saudara kita. Jadi, kalau saya menyarankan kita untuk berefleksi saat ini adalah, yang pertama memang penolong banyak, saudara banyak, tetapi siapakah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saudara
dan penolong kita. Poin yang pertama, saudara, saudara itu adalah mereka yang bersuka cita untuk datang. Sebab banyak orang yang ingin menjadi saudara kita, pamrihnya barangkali banyak. Apalagi di tengah berbagai macam kepentingan, pamrih itu banyak ragamnya. Ada yang berpura-pura saudara, ada yang punya niatan saudara tapi dengan catatan saudara tapi hanya sekedar saudara dan tidak menolong gitu. Jadi ternyata kata sukacita itu menjadi penting, yang datang dan kemudian bersukacita untuk menolong kita pada kondisi apapun. Itu poin yang pertama. Poin yang berikutnya ternyata adalah bahwa saudara yang tersedia itu adalah mereka akan menjadi saudara ketika disapa. Ketersediaan orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus dilibatkan oleh kita yang mempunyai tugas itu. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Disapa, diajak untuk terlibat. Mereka datang, tapi kemudian kita diamkan, nggak ada gunanya. Mereka datang dan bersiap, tapi tidak dilibatkan, ya sama saja. Oleh karena itu harus dilibatkan. Ini untuk memantapkan keyakinan kita bahwa dia itu siap untuk terlibat. Dan apabila kita melihat pada cerita-cerita selanjutnya, pengalaman Musa ketika melakukan tugasnya ternyata memang luar biasa. Dia memanfaatkan begitu banyak orang-orang, bukan hanya Harun saja, tetapi orang-orang di antara bangsa Israel itu dikelola sedemikian rupa yang mengepalai 1.000 orang, 100 orang dan sebagainya. Manajemen SDM-nya luar biasa, pelibatannya. Berbicara kepada mereka, mengajak kepada mereka, dan yang paling penting ketika mengajak itu untuk memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa mereka lakukan dengan tepat. Dan itu membutuhkan integritas kita yang berbicara. Membutuhkan konsistensi kita antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan kemudian apa yang kita sampaikan itu untuk bisa dipercaya oleh mereka yang akan melakukan. Di samping itu harus ada kepastian dari kita, mereka yang akan membantu kita. Itulah manfaat dari sapaan. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Itu poin kepercayaan, karena memang dipakai oleh Tuhan. Nah, poin yang paling utama adalah saudara itu bukan sekedar saudara saja. Saudara adalah mereka yang menolong. Artinya bukan sekedar simpati, tetapi mereka yang berempati. Yang mereka lakukan itu seolah-olah menjadi seperti kita. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa ini. Dengan demikian ia menjadi penyambung lidahmu. Penyambung lidahmu. Bukan sekedar bersimpati, tapi berempati. Menempatkan diri pada posisi kita yang dibantu. Itulah penolong. Bukan kemudian menyalahgunakan, tetapi berposisi seolah-olah seperti kita ketika menolong. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Dan di Yakum ini saudara, Yakum ini besar, banyak orang yang siap untuk menolong, banyak siap orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Kita harus menggunakan mereka dengan sebaik-baiknya. Apakah mereka bisa berlaku sebagai saudara? Datang kepada kita dengan sukacita, tapi juga dipercaya? Dan apakah kita ketika menyampaikan sapaan itu dengan integritas yang penuh, sehingga kemudian kita pun dipercaya oleh mereka, sehingga relasi bersaudara sekaligus sebagai penolong itu menjadi penting untuk ditandaskan dan dilakukan dalam kehidupan beryakum ini. Moga-moga kita semua, siapapun itu pemimpin maupun yang dipimpin, posisi yang tepat, posisi keterpanggilan kita adalah yuk kita sebagai saudara bagi yang lain,
Yuk kita sebagai penolong bagi yang lain, dan yuk kita bersiap sedia dengan sukacita. Dalam rangka apa? Dalam rangka tanggung jawab yang besar, mengembangkan Yakum ini bisa terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam renungan pagi ini. Kami diperbolehkan untuk merasakan, mengecap sabda itu, dan biarkan itu tertanam di dalam hati kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kami warga Yakum, pada dirinya adalah saudara dan penolong, bukan untuk kepentingan semata-mata, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap sedia sebagai saudara bagi yang lain, sebagai penolong bagi yang lain. Kami juga siap sedia untuk menyapa saudara yang tersedia itu, sehingga mereka bisa menolong kami, supaya tugas-tugas kami di Yakum ini bisa berjalan dengan baik. Berkatilah kami semua, supaya bisa segera terlepas dari kondisi dunia yang masih tersekam oleh COVID-19 ini. Berkatilah lini terdepan, berkatilah pendukung-pendukungnya, berkatilah semua rumah sakit, berkatilah semua unit ekstramural, berkatilah semua unit pendidikan. Berkatilah kami yang ada di kantor Yakum. Berkatilah organ Yakum dan jadikan kami berkat bagi masyarakat, bangsa dan dunia ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.